Guys, kalau seandainya kemarin gua udah sempet ngebahas Oppo Reno 12 5G dengan banyaknya fitur AI yang menarik, kali ini gue berkesempatan buat nyicipin adik dari Oppo Reno 12 5G nih guys, yaitu Oppo Reno 12F 5G. Yap, jadi Oppo Reno 12F 5G ini tuh udah gua pakai selama kurang lebih sekitar 3 hari terakhir. Dan di video kali ini gue bakal kasih first impression reviewnya nih guys. Kira-kira gimana rasanya pakai HP Oppo yang satu ini. Nah, mungkin pertama-tama gue bakal kasih tahu harganya dulu. Harga dari Oppo Reno 12F 5G ini tuh ada di 5.299.000. Which is kalau seandainya kita lihat dari harganya ini, menurut gue Oppo kayaknya cukup berani ya guys. Gue bisa bilang begini, karena kalau seandainya kita lihat Oppo Reno 11F 5G itu harganya dibanderol dengan harga 4 jutaan aja. Tapi kali ini tuh Oppo dengan PD-nya kasih harga 5 jutaan nih guys. Untuk HP yang katanya versi murah dari Oppo Reno series. Nah, makanya di video kali ini gue bakal kasih first impression review gue sama Oppo Reno 12F 5G ini. Dan kebetulan gue juga lagi ngadain giveaway Oppo Reno 12F 5G ini nih guys. Makanya di video kali ini saran gue teman-teman bisa nonton videonya dari awal sampai akhir. Dan buat teman-teman yang penasaran, yuk langsung aja check this out. Alright, ngomongin soal first impression tentu nggak bakal lepas kalau seandainya kita nggak ngomongin soal desainnya dulu nih guys. Dimana kalau seandainya kita ngomongin soal desainnya dari Oppo Reno 12F 5G, bisa dilihat Oppo Reno 12F 5G ini tuh mengusung desain yang totally berbeda nih guys, ketimbang sama Oppo Reno 12 5G. Di sini Oppo kasih nama desainnya ini dengan nama Cosmos Ring Design. Soalnya katanya Oppo tuh terinspirasi dari jam tangan mewah nih guys, makanya desain kameranya tuh bisa jadi melingkar kayak gini. Nah, gue pribadi sih jujur kalau seandainya disuruh menilai, gue entah kenapa lebih suka sama desainnya Oppo Reno 12F 5G ini. Soalnya kalau seandainya kita bandingin secara desainnya sama Oppo Reno 12 5G, menurut gue yang seri F-nya ini tuh justru kayak lebih kelihatan berkarakter guys, ketimbang sama yang versi regulernya. Nah, di bagian bump kameranya ini juga tersematkan sebuah LED ring yang dinamain sama Oppo dengan nama Halo Light. Yang dimana kalau di gua sih fitur ini kayaknya nggak bakal pernah gua aktifin guys. Soalnya jujur aja gua tuh nggak gitu suka sama smartphone yang bisa nyala-nyala gitu. Tapi menurut gua it's still nice to have lah. Mungkin sebagian orang bakal suka sama desain yang seperti itu. Terus kalau kita ngomongin soal Oppo Reno 12 series, tentu aja nggak bakal aci kalau seandainya kita nggak bahas soal durability-nya. Dimana kemarin tuh gue diajak sama Oppo Indonesia buat ngeliat QC dari Oppo Reno 12F series ini nih guys. Jadi di pabrik tersebut tuh gue udah lihat si Oppo Reno 12F series ini tuh disiksa sama tim QC-nya Oppo. Dan menurut gue bodi yang kokoh ini semacam investasi ya guys, untuk menghindari hal-hal yang tidak kalian inginkan kalau seandainya HP-nya kenapa-napa. Makanya dari dalam paket pembeliannya, Oppo juga membekali si Oppo Reno 12F 5G ini sama casing anti-drop yang tentu bakal melindungi HP-nya banget. Dan so far, kalau kita ngomongin soal desainnya sih, mungkin gue bakal kasih skor HP ini 9/10 ya guys. Karena emang desainnya ini tuh menurut gue lebih kelihatan keren guys, ketimbang sama Oppo Reno 12 5G. Nah, terus kalau kita lanjut ngomongin soal desain layar dari Oppo Reno 12F 5G, juga teman-teman bisa lihat perbedaannya ketimbang sama Oppo Reno 12 5G yang reguler. Dimana perbedaannya ini tuh kalau seandainya teman-teman lihat, ini langsung kelihatan guys. Kalau Oppo Reno 12F 5G pakai desain layar flat. Gue pribadi jujur lebih suka sama desain layar yang flat kayak begini. Soalnya menurut gue untuk dipakai sehari-hari kayak untuk kebutuhan gaming atau kebutuhan lainnya, ini tuh berasa lebih nyaman guys. So far sepanjang gue pakai HP ini selama 3 hari, gue cukup puas sama layar AMOLED 6,67 inch beresolusi Full HD plus 120 Hz-nya. Soalnya menurut gue dari segi experience-nya, layarnya ini tuh kelihatan bright, vivid, dan juga tajam guys. Ditambah lagi, HP ini juga dibekali sama setup stereo speaker yang suaranya tuh bisa di-up sampai 300%.
Makanya kalau seandainya kita ngomongin HP ini untuk kebutuhan multimedia, menurut gua ini udah cukup oke lah guys. Mungkin gua bakal kasih skornya di 8/10. Nah, terus lanjut ke sektor berikutnya. Ini adalah sektor yang menurut gua sensitif banget buat teman-teman, yaitu adalah sektor performa dan juga overall experience-nya. Di sini mungkin pertama-tama sebelum teman-teman udah ngetik yang aneh-aneh, gue pengen spill dulu untuk spesifikasi dari Oppo Reno 12 F5G ini nih guys. Jadi dalam tanda kutip, gue tuh cukup salut Oppo masih berani membekali HP ini sama chipset Dimensity 6300 yang dimana gue tuh menyayangkan ya guys, kenapa dengan harga segini Oppo tuh kasih chipsetnya MediaTek Dimensity 6300. Well, kalau gue di posisi Oppo sih, mungkin gue bakal kasih chipset HP ini Dimensity 7300 ya guys. Karena menurut gue 6300 tuh kayaknya udah kurang gitu cocok untuk sebuah smartphone dengan harga 5 jutaan. Cuman dengan RAM 12GB dan juga storage yang mulai dari 256GB, menurut gua Oppo Reno 12 F5G ini tuh sebenarnya secara spesifikasi masih cukup banget guys untuk kebutuhan sehari-hari. Gua udah cobain HP ini sepanjang 3 hari ini untuk kebutuhan sosmed atau untuk game-game ringan. Ini HP tuh so far masih aman banget. Dan gua cukup sadar guys, kayaknya Oppo di seri Oppo Reno 12 F5G ini tuh memang nggak ngedepanin sektor performanya. Nah, sama seperti kakaknya, Oppo Reno 12 F5G itu sama-sama menggunakan sektor AI sebagai daya jual utamanya, di mana fitur-fitur AI seperti AI Eraser 2.0 dan juga AI Studio tuh udah tersedia dan bekerja dengan sangat baik guys di Oppo Reno 12 F5G ini. Cuman sayangnya di versi software yang sekarang ini, Oppo Reno 12 F5G itu masih belum selengkap kakak-kakaknya kayak Oppo Reno 12 5G dan juga Oppo Reno 12 Pro 5G. Cuman kata Oppo sih mereka bakal kasih software update-nya sesegera mungkin guys. Mungkin di akhir Agustus mereka bakal ngasih update supaya AI-nya tuh bisa selengkap Oppo Reno 12 5G. So dengan alasan tersebut, gua masih belum bisa bikin full review dari Oppo Reno 12 F5G ini. Cuman kalau kita ngomongin soal gamingnya sih, di sini gua udah cobain game Mobile Legends ya guys. Dan HP ini bisa dimainin dengan grafik ultra di frame rate 60 fps. Di sini 90 fps dan juga 120 fps tuh masih belum tersedia di Oppo Reno 12 F5G. Dan untuk game yang lebih berat lagi pun gue juga udah cobain si Genshin Impact ya guys. Dan HP itu bisa dimainin di grafik low dengan frame rate rata-rata di angka 30 sampai 35 fps. Makanya kalau kita ngomongin sektor performa dari Oppo Reno 12 F5G ini, mungkin gue cuma bisa kasih skornya di 5 dari 10 aja. Soalnya di rentang harga tersebut kayaknya Oppo harusnya bisa kasih performa yang lebih baik nih guys ketimbang sama yang ada di Reno 12 F5G ini. Cuman memang kalau seandainya kita ngebahas HP ini dari sektor baterainya, jujur gue belum ngecek lebih lanjut soal kemampuan baterai dan juga charging dari Oppo Reno 12 F5G ini. Tapi impresi gue sih sama baterai HP ini bisa dibilang cukup bagus ya guys. Soalnya baterai 5000 mAh dari Oppo Reno 12 F5G ini tuh bisa gue bilang masih cukup awet untuk ukuran smartphone dengan harga 5 jutaan. Karena sejak gue pakai Oppo Reno 12 F5G ini dan gue cas sampai penuh, udah 3 hari tuh gue belum ngecas lagi guys. Memang untuk pemakaiannya pun gue juga cuman yang ringan-ringan aja, cuman untuk scroll sosmed atau mungkin sesekali gaming kayak Mobile Legends. Tapi gue bisa bilang sih baterainya awet banget ya guys, karena gue udah pakai baterainya selama 3 hari dan baterainya tuh ternyata masih ada di angka 34%. Terus ngomongin soal chargernya, di sini Oppo Reno 12 F5G juga dibekali sama charger 45 watt SuperVOOC dari dalam paket pembeliannya. Tapi again gue agak menyayangkan guys, kenapa chargingnya ini tuh cuma sampai 45 watt aja. Padahal kakaknya Oppo Reno 12 5G tuh udah dibekali sama kemampuan charging yang kenceng banget, yaitu sampai 80 watt. Tapi Oppo Reno 12 F5G itu cuma sampai 45 watt aja guys. Yang bikin gue kasih skor baterai dan juga chargingnya cuma ada di 6/10 aja.
Nah, terus lanjut ke setel berikutnya, yaitu adalah ngebahas soal fitur kamera dari Oppo Reno 12 F5G ini. Di sini mungkin pertama-tama teman-teman bisa lihat dulu spesifikasi kameranya yang udah gua lampirin di layar berikut nih guys. So far bisa dibilang gua emang belum gitu banyak nyobain fitur kamera dari Oppo Reno 12 F5G ini. Tapi kalau untuk impressionnya sendiri sih, menurut gua Oppo Reno 12 F5G ini secara hasil fotonya udah lumayan oke guys. Teman-teman bisa lihat kalau seandainya HP itu dipakai untuk foto di kondisi daylight, HP ini tuh nggak mengalami masalah sama sekali. Even di kamera ultrawide-nya pun teman-teman masih bisa ngasilin gambar yang detail nih guys. Dengan warna yang menurut gue juga masih cukup akurat. Dipakai untuk foto orang pun skin tone-nya juga natural dan juga punya bokeh yang rapih banget dengan mode portrait-nya. Begitu juga untuk urusan kamera depan, Oppo Reno 12 F5G ini juga udah cukup oke nih guys. Kalau seandainya kita pakai di kondisi yang cukup cahaya. Cuman beda cerita kalau seandainya kita pakai di kondisi low light, menurut gua tangan kalian tuh harus lebih stabil lagi. Tapi untuk kondisi low light, untuk urusan kamera belakang sih gua no complain ya guys. Karena secara hasil fotonya, overall sih hasil fotonya masih dalam kategori yang cukup bagus. So guys, ini adalah sampel recording dari kamera depannya Oppo Reno 12 F5G guys. Dan di sini agak disayangkan kamera depannya cuma bisa record sampai 1080p 30 fps saja. Tapi menurut teman-teman gimana nih buat dari segi stabilisasinya, rekaman audionya, dan juga overall untuk hasil videonya? Teman-teman bisa nilai sendiri ya, kira-kira gimana untuk hasil videonya. Thank you. Nah, terus lanjut ke satu terakhir, yaitu ngebahas soal harga dan juga kesimpulan singkat gua soal first impression review smartphone ini. Jujur, kalau kita ngomongin dari segi harganya, Oppo Reno 12 F5G ini tuh kayaknya bukan buat kaum mendang-mending ya. Gue percaya kedepannya AI-nya Oppo ini tuh bakal masih gede banget potensinya untuk kedepannya. Tapi kalau seandainya gue ditanya first impression review score gue untuk Oppo Reno 12 F5G ini, gue bakal kasih skornya di 7 dari 10 guys. HP ini sebenarnya kalau kita lihat dari segi desain, layar, dan juga kemampuan multimedianya, ini punya kesan yang positif banget terutama untuk harga 5 jutaan. Cuman sayangnya kalau kita lihat dari segi chipsetnya dan juga performa overallnya, HP ini tuh cuman bisa dibilang sekedar cukup aja guys. Tapi kalau kita ngomongin lagi soal kelebihannya, HP ini tuh poin positifnya masih dibekali sama fitur-fitur esensial seperti NFC, IP64, dan juga fitur beacon link. Yang dimana fitur yang terakhir ini tuh yang gue bilang ini tuh memungkinkan kita untuk melakukan panggilan telepon guys, melalui sinyal Bluetooth dan tanpa memakan pulsa sama sekali. Jadinya palingan segitu dulu aja video first impression review gue tentang Oppo Reno 12 F5G ini. Dan seperti yang gue janjiin tadi di awal, gue tuh lagi ngadain giveaway Oppo Reno 12 F5G ini guys. Caranya gimana? Teman-teman bisa langsung aja kunjungin Instagram gue. Di situ gue udah pin postingan gue ya guys. Teman-teman bisa cek dan lihat nih gimana caranya ikutan giveaway Oppo Reno 12 F5G ini. Jadinya palingan segitu dulu aja video kita kali ini. Jangan lupa buat teman-teman yang suka klik tombol like sama subscribe channel ini juga ya. Gue Bang Jo pamit dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.